Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tifka Eka Irawan dengan NIM 144240123. Di sini saya akan menjelaskan analisis pencahayaan di gedung Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus Surabaya. Yang pertama adalah lokasi bangunan dan orientasi bangunan. Lokasi bangunan ini beralamat di Semolowaru nomor 45. Lalu orientasi bangunan ini memanjang dari utara ke selatan, membuat muka bangunan yang lebar menghadap timur yang barat sehingga menerima radiasi paparan yang sangat tinggi. Lalu untuk tata bangunan, di situ di PPT terdapat siang pagi hari jam 8 sampai jam 10, 12 sampai jam 2 siang, lalu yang terakhir ada jam 3 sampai jam 4. Lalu standar GPCI untuk ECC 3 Lightning Control berfokus pada upaya penghematan energi listrik. Gedung dituntut untuk menekankan daya lampu minimal 20% lebih hemat dari batas maksimal SNI serta menggunakan teknologi hemat energi seperti LED. IHC 6 atau Visual Comfort berfokus pada kenyamanan dan kesehatan mata penghuni. Kriteria ini memastikan tingkat terang atau lux di dalam ruangan tetap sesuai standar sehingga ruangan tidak menjadi terlalu gelap. Kedua kriteria ini saling mengunci. Sebuah gedung tidak akan menerima nilai hemat energi atau ECC 3 jika ternyata penghematan itu membuat ruang menjadi gelap dan gagal memenuhi standar kenyamanan mata. Gedung wajib menghemat listrik tetapi harus tetap terang, nyaman dan dalam beraktivitas. Lalu untuk tolak ukur ECC 3, satuan ukur adalah daya listrik per luas ruangan. Patokan SNI-nya adalah 12 watt meter persegi. Untuk dalam mengukur adalah total watt seluruh lampu di satu ruangan lalu dibagi menjadi dengan luas ruangan. Hasil perhitungan harus membuktikan angka minimal 20% lebih terendah dari batas SNI. Lalu untuk tolak ukur IHC, satuan ukur adalah tingkat terang. Patokannya untuk SNI minimal fungsi ruang, contoh ruang kerja atau baca minimal 350, lobby 200 lux. Cara mengukurnya adalah diukur dengan menggunakan alat lux meter. Angka tidak boleh di bawah standar SNI. Untuk yang pertama, dasar dari GCPI. Yang pertama adalah ECC, Energy Efficient Conservation. Yang daylighting adalah praktik menempatkan jendela, bukaan atau permukaan reflektif sedemikian rupa sehingga cahaya matahari dapat masuk menerangi ruangan dengan cara efektif pada siang hari. Yang kedua adalah kenyamanan visual atau visual comfort. Kenyamanan visual dalam konteks pencahayaan merujuk pada kondisi di mana mata manusia dapat beraktivitas, melihat objek dan bergerak di dalam suatu ruangan tanpa merasa lelah, tegang atau terganggu oleh cahaya. Kedua adalah efisiensi cahaya. Efisiensi cahaya adalah upaya untuk mendapatkan tingkat terang yang sesuai dengan kebutuhan. Prinsip utama adalah bukanlah sekedar membuat ruangan menjadi remang-remang demi menghemat listrik, melainkan mengoptimalkan cahaya dihasilkan dengan cara dikendalikan. Selanjutnya adalah light distribution, penyebaran cahaya merata di seluruh ruang guna menghindari adanya titik yang terlalu terang atau silau
maupun area yang terlalu gelap. Lalu yang selanjutnya, clear control, mengendalikan silau, bertujuan untuk mencegah kelelahan mata akibat kontras cahaya yang terlalu ekstrim dengan memasang elemen peneduh seperti kanopi atau kisi-kisi atau yang sering disebut adalah secondary skin. Lalu kondisi existing eksterior untuk di tampak depannya, gedung ini menggunakan atap kanopi atau kisi-kisi vertikal sebagai peneduh yang efektif menghalangi masuknya sinar matahari langsung ke dalam ruangan sehingga terciptanya suasana terang tapi tetap teduh. Lalu di sisi tengahnya, di siang hari didominasi oleh interaksi pencahayaan alami matahari dengan material bangunannya. Area atas fasad berlapis kaca reflektif sehingga maksimalkan memantul cahaya awan, cahaya langit, memberikan efek visual yang terang. Lalu untuk interiornya, pada interior semua pencahayaan menggunakan lampu LED serta terdapat bukaan pada ruangan dan koridor dapat memasukkan sebagian cahaya yang dihalau dengan kanopi dan kisi-kisi. Lalu energi efisiensi conservation, bangunan ini cukup baik untuk penghematan energi dikarenakan material yang dipakai kaca dan sisi kanan dan kiri menggunakan atap kanopi dan kisi-kisi vertikal sebagai peneduh atau shading yang efektif menghalangi masuknya sorot sinar matahari langsung ke dalam ruangan. Namun di sisi tengah bagian belakang cukup gelap dikarenakan tempat yang sulit akses untuk masuk cahaya. Lalu pencahayaan alami sangat optimal di area depan dan namun di belakang tangga dan ruang servis toilet cahaya alami sangat kurang dan sulit terjangkau, mengakibatkan area belakang cukup gelap. Lalu outside view, pemandangan luar ke gedung ini cukup silau dikarenakan penggunaan kaca reflektif sehingga view dari dalam keluar cukup baik. Lalu untuk inside view, dari dalam keluar cukup baik, tidak terlalu silau dan tidak kurang cahaya. Kenyamanan visual pada bangunan ini cukup kurang pada siang hari. Bangunan cukup silau di area dan area interior belakang juga cukup kurang pencahayaan. Lalu sistem cahaya buatan bangunan ini menggunakan lampu downlight dan belum dilengkapi sistem otomatis untuk pengoperasiannya sehingga pengoperasian menggunakan sistem manual. Lalu untuk penghitungan watt, saya ambil contoh untuk di plaza dan koridor. Hasil simulasi terbesar luas areanya adalah 110 meter persegi. Untuk perhitungan lampunya 15 watt per titik, total ada 16, jadi 240 watt. Lalu total ditambah dengan LED stripnya adalah 816 watt. Nah, 816 watt tersebut dibagi dengan 100 meter persegi, hasilnya adalah 7,14 watt. Nah, hasil simulasinya sebesar 7,41 watt meter persegi ini lebih kecil dari batas maksimum, maka desain pencahayaan di area lulus memenuhi efisiensi hemat energi. Untuk rekomendasi desainnya, yang pertama adalah penggunaan lampu otomatis dapat mengefisienkan energi sangat baik namun tetap memberikan cahaya yang optimal.
Yang kedua adalah penggunaan flash elektronik, perangkat penting untuk menyalakan lampu dan neon, mengubah arus AC ke frekuensi tinggi, memberikan pencahayaan stabil tanpa kedip serta lebih hemat energi. Yang kedua, penambahan secondary skin pada sisi depan atau sisi kaca dapat membantu mengurai cahaya agar tidak terlalu silau di area outdoor. Penambahan kanopi atau sisi vertikal untuk sisi depan sudah cukup, namun sisi belakang untuk menghalau sinar pagi hingga siang agar tidak langsung masuk ke dalam ruang kelas. Lalu penggunaan material terang atau reflektif, penggunaan warna cat yang terang dapat menyebarkan cahaya. Untuk yang selanjutnya adalah light shelf, pemantulan cahaya untuk bagian belakang. Jadi cahaya didistribusikan dari depan untuk ke belakang agar bagian belakang tidak terlalu gelap. Lalu untuk kesimpulannya, gedung Fakultas Kedokteran memiliki orientasi utara yang membuat fasad utama terpapar radiasi tinggi dari arah timur dan barat. Penggunaan lampu LED terbukti hemat listrik dan telah memenuhi batas maksimal daya standar SNI meskipun pengoperasiannya masih menggunakan manual. Meskipun area dapat cahaya alami dengan baik, kanopi dan kisi-kisi peneduh, penggunaan kaca reflektif justru menimbulkan efek silau dari luar dan distribusi cahaya belum merata sehingga menyisakan area gelap di bagian tengah atau ruang servis. Oleh karena itu direkomendasikan untuk perbaikan melalui desain pasif seperti secondary skin, kanopi belakang, light shelf untuk pemerataan cahaya alami yang tidak menyilaukan, serta penerapan desain aktif berupa sensor lampu otomatis untuk memaksimalkan energi yang efisien. Sekian dari saya, terima kasih.